Selamat gini hari. Dari 2 episode sebelumnya, gue udah jelasin nih. Yang pertama, apa sih yang dimaksud sama gagasan jenius Jokowi memberi umpan dari Inpres nomor 3 2019. Yang kedua, yang dimaksud sama Jokowi infrastruktur itu secara fisik adalah PSSI mendata seluruh stadion, lapangan, atau stadion mini dengan tetek bengeknya, permasalahannya, dan bagaimana mengatur atau membuat database dan kemudian anggarannya seperti apa. Yang terakhir ini versi ketiga di Inpres nomor 3 soal infrastruktur non fisik. Gue mau jelasin bahwa Menteri PMK dan menteri-menteri di bawahnya, baik itu Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Menteri PUPR, ada 12 kementerian itu akan bekerja dan seluruhnya akan nurut kepada PSSI jika PSSI punya infrastruktur non fisik. Yang gue maksud non fisik itu, kalau yang fisik adalah stadion, lapangan. Kalau non fisik itu klub ataupun sekolah sepak bola. Nah, sekolah sepak bola itu kalau di Indonesia di kita sekitar akhir 90-an tuh tumbuh namanya SSB. Itu sekolah sepak bola. Nah, itu harus didata oleh Asprof DKI yang diminta oleh PSSI. SSB-nya ada di Indonesia, di Jakarta itu ada berapa? Database-nya kayak apa? Alamatnya kayak apa? Mereka kalau sudah berafiliasi dengan PSSI, mereka berbadan hukum atau tidak? Klub-klub amatir di Jakarta itu ada berapa? Mereka masih punya pemain atau tidak? Mereka masih diputar tidak kompetisinya oleh Asprof Jakarta atau Askot Jakarta? Karena Asprof Jakarta itu kan membawain Askot Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, kira-kira kayak gitulah ya. Nah, itu harus di database. Pelatih di Jakarta itu ada berapa yang aktif, berapa yang punya sertifikat, klasifikasinya, sertifikatnya seperti apa, itu di database. Mereka masih mau melakukan kegiatan di sepak bola atau tidak, itu semuanya didata. Wasit di Jakarta itu ada berapa, mereka punya license seperti apa, itu semuanya harus didata oleh PSSI. Tujuannya apa? Tujuannya, ingat aja, Sintayong, pelatih Korea, pelatih tim nasional, ketika hadir di Indonesia, yang diminta oleh Sintayong ke PSSI lewat, waktu itu direktur tekniknya itu Danur Windo, dia cuma nanya, gue butuh back kiri, tinggi badannya sekian, usianya sekian, ada berapa di Indonesia? Back kanan gue butuh tinggi badan segini, skillnya seperti apa gitu ya. Sintayong minta itu. Terus Danur Windo bilang, belum ada gue, di PSSI belum ada. Itu konyol. Nah, Inpres nomor 3 inilah yang mau dianggarkan oleh negara lewat Inpres ini. Kalau gitu, lu siapin database. Kalau PSSI tidak mampu ke seluruh kota di Indonesia, ya ibu kota dulu lah, provinsi. Seluruh database itu ada, semuanya di computerize, ya kan? Dan semuanya ngelink ke PSSI. Baik itu SSB, sekolah sepak bola, atau akademi yang benar, atau seluruh struktur di dalam klub-klub anggota Liga 1, Liga 2, Liga 3. Mereka membangun tim dari bawah seperti apa, database-nya seperti apa. Mereka ngikutin standar aja AFC FIFA. Tinggi, usia, pendidikan,
latar belakang seperti apa, klubnya ada di mana, klub amatirnya ada di mana, SSB-nya ada di mana. Itu yang wajib didata oleh PSSI sekarang ini. Karena sudah terlambat, sudah hampir satu setengah tahun nanti, Juni-Juli nanti. PSSI harus segera mendata seluruh pemain sepak bola di Indonesia yang ada di bawah naungan SSB, baik itu berbadan hukum atau CV atau PT, intinya semuanya harus didata. Sehingga masa depannya, ketika ini dalam waktu yang bersamaan, PSSI harus membangun 2 tim. Yang satu timnya mendata seluruh lapangan, infrastruktur. Yang satunya lagi mendata seluruh SDM yang ada di Indonesia. Minimal 34 provinsi lah ibu kota. Kalau mau ditambah ya mungkin 50 kota gitu ya. Mungkin ada kota-kota besar yang bukan ibu kota seperti Malang, Solo, Jepara. Bukan ibu kota tapi bagian dari potensi untuk menghasilkan pemain-pemain berbakat di Indonesia. Dan itu harus segera dilakukan, didata, sehingga dalam waktu yang bersamaan 2 tim PSSI ini yang meriset itu tahun 2021, ketika semuanya sudah ada, infrastruktur sudah dibangun sejak sekarang, kompetisinya bisa jalan musim depan. Mau usia 12, mau usia 14, usia 16, usia 18, semuanya bisa dijalankan. Pertama, lapangannya sudah jadi semua, seluruh Indonesia. Yang kedua, untuk menggelar kompetisi, PSSI bikin anggaran dibiayain oleh negara. Kalau dari masalah infrastruktur stadion, ketika dia berhubungan dengan kota Cirebon katakan, Stadion Bima lah gitu ya, mau direnovasi, diperbaikin, atau stadionnya atau lapangan yang ada di Cirebon, semua dibiayain oleh negara. Menteri PUPR membangun, Pemda memberi izin, kompetisinya bisa berlangsung di Cirebon, itu di bawah BUMN, bisa ada Bank BJB. Yang memberi duit itu Bank BJB. Karena ada di Cirebon, di Jabar. Begitu pula nanti di Padang katakan. Bank Nagari langsung ikut membiayain turnamen itu, kompetisi apapun yang ada di Sumatera Barat. Di Jawa Tengah ada Bank Jatem, di Jawa Timur ada Bank Jatim. Seluruh organisasi di bawah BUMN itu wajib mensupport dan hukumnya halal gitu, kira-kira gitu. Jadi PSSI enak bener gitu loh. Tapi sekarang diriset. Kalau sekarang nggak diriset, mereka mungkin PSSI sibuk Piala Dunia 2021 katakan ya, itu rugi banget. Biaya risetnya menurut gue sih bisa besar bisa kecil, tergantung kemauan PSSI melihat itu. Pertama nih, bisa kecil kalau seluruh Asprof, seluruh Askot, asosiasi kota ya, kalau tadi Asprof, asosiasi provinsi, kota, sama kabupaten dilibatkan untuk meriset data ini, biayanya murah. Tapi kalau PSSI nggak tahu caranya, selain mahal, ya kan, belum tentu mahal, belum tentu bisa paham apa yang dimaksud dengan riset ini ya. Inpres ini memang filosofinya riset. PSSI meriset data seluruhnya, pemain maupun lapangan, itu kan yang punya PSSI. Yang punya bukan Menpora, yang punya bukan Menteri PMK. Menpora sama Menteri PMK dan menteri-menteri yang terkait butuh database dari PSSI. Database itu yang wajib sekarang dikerjakan agar tahun depan lapangan jadi, dari mulai sekarang dibangun, direnovasi, tahun depan kompetisi semuanya wajib ada. Karena biaya produksi kompetisi untuk amatir itu murah.
bayar wasit murah, bayar sewa lapangan murah. Mungkin fanatisme belum berkembang karena usia dini kan, semuanya pembinaan usia dini. Lapangan semuanya cantik, yang sintetis ada, yang main malam ada, semuanya sudah diperluin oleh negara, asal PSSI minta. Tapi kalau PSSI nggak minta, nggak memberi database, dari database itu angkanya juga nggak jelas, ya impresnya Jokowi yang jenius ini akhirnya jadi sia-sia. Kalau PSSI tidak ikut kata-kata gue tadi, meriset data itu jangan berpikir prestasi, jangan berpikir Indonesia naik peringkatnya, dan mungkin Iwan Bule selesai di tengah jalan.